Selamat siang sahabat Kas TV, hadir lagi di channel ini. Kita akan membahas bagaimana perkembangan bunga yang sebelumnya kita lakukan pemangkasan di ujung. Di sini sudah mulai terbentuk bunga tadi ya. Mungkin dalam waktu 3 hari ke depan ini akan full bloom atau mekar, dimana bunga ini nantinya akan menjadi buah. Jadi buat sahabat TV, sahabat yang ingin memberikan giberlin atau cat perangsang agar malainya bisa panjang ataupun lebih bagus lagi, silakan saja. Jika yang mau organik bisa juga dengan air bawang ataupun dengan ini air kelapa. Jangan dilihat dari kondisinya yang tidak membuat kita mungkin lebih semangat ya, tapi lihat aja hasil dari sebuah proses yang saya lakukan untuk sistem pembuahan saja. Ini saya memberikan contoh untuk pemula untuk membuahkannya. Tanaman anggur tidak sulit, dengan cara yang saya berikan ini pasti berhasil, situ aja. Jadi soal nanti tanaman ini lebih bagus lagi harus pakai UV, itu masing-masing sahabat semua yang mungkin mempunyai dana lebih. Jadi untuk pemula ini cara yang saya berikan agar setiap pembuahan itu menghasilkan buah dan tidak jadi kegagalan. Sistem tralis bisa dilihat dari bawah itu, pakai pot besar dia, itu pot naik belok, dan ini satu aja saya naikkan kemari. Saya coba untuk buahkan dengan sistem ujung, apakah berhasil, tapi nyatanya berhasil. Bisa dilihat dari bunganya seperti ini, dan bisa dilihat dari video saya sebelumnya di channel sebelumnya tentang meliput tanaman ini. Dari awal yang saya lakukan itu ada di video sebelumnya, bisa lihat persiapan apa saja. Hanya perawatan kecil dengan memberhentikan nutrisi-nutrisi, lalu setelah daun di ujungnya sudah membesar itu dilakukan pemangkasan, dan saatnya daun di ujung sudah menua baru kita potong seperti itu. Dan itu hasilnya, walaupun tidak maksimal, tapi untuk para pemula tentunya pasti bahagia ya, senang ya, karena yang kita tunggu-tunggu tidak meleset, bisa berbuah. Nah seperti ini juga bisa juga nanti setelah panjang 1,5 meter, berhentikan saja sudutnya, ujung tanaman itu dipotes, lalu cabang-cabang tersier yang tumbuh maksudnya cabang tunas air yang tumbuh di cabang tersier itu diberhentikan juga, sisakan 1 daun. Tunggu daun di ujungnya itu, saat dia muda kita pemetikannya, dia sudah menua tebal seperti daun yang di bawah. Dengan ciri-ciri itu biasanya mengeluarkan bunga PAP, dan seiring waktu pemetikan itu ada tunas yang keluar, itu tetap dihentikan sampai daun ujung tebal, barulah dilakukan pemangkasan. Dan biasanya berhasil, dan ini bisa kita lihat. Situasi seperti ini yang menyebabkan jamur tumbuh cepat, gerimis sebentar, tiba-tiba panas. Jadi sahabat semua harus melakukan penyemprotan dengan fungisida. Di sini terkena jamur semua, hampir terkena jamur, tapi ini tidak dirawat, tidak disemprot ataupun ditangani. Kenapa? Ya karena saya malas saja gitu. Jadi untuk para semua jangan bikin malas ya, tetap semangat. Tapi walaupun serang jamur gini, saya bisa tetap membuahkan. Ini satu contoh. Ini seperti ini, tunas-tunas airnya sudah dibuang. Ini persiapan untuk dibuahkan selanjutnya. Seperti ini, dibuang, dan di daerah ujung ini diberhentikan. Seperti ini, dipatahkan. Ini dia. Berhentikan, dan tunas air di ujung ini tetap dipertahankan. Nanti jika daun di ujungnya sudah menua, ini sudah tebal, nah ini saya sisakan 2. Di sini nanti dibuahkan, dipotong di sini, dibuang ini, dan ini buang di sini.
potong, dan mata ini yang harus kita pecahkan, tabat ini. Sedangkan kemarin sudah kita bersihkan tunas-tunas airnya. Jadi kita tahan di wilayah ujung saja. Mudah-mudahan sahabat semua bisa mengerti ya. Setelah tua baru kita pangkas. Kurang lebih seperti ini, dihentikan di ujung. Ini saat di ujung seperti ini tunas tetap keluar, itu kita berhentikan, sisakan satu daun sampai daun yang di ujung ini menua tebal. Baru nanti kita potong mungkin 1 ruas atau 2 ruas di paling ujung. Dan sini sudah kita persiapkan kurang lebih 1,5 meter atau 1,30 meter, pokoknya di atas 1 meter. Jika tanaman dirawat dengan disemprot ataupun dirawat dengan rawatan yang khusus, itu 1 meter saja pun sudah bisa, dengan sistem pemangkasan ataupun pembuahan di long, pembuahan di ujung. Jadi nggak sulit sih anggur ini. Ini cabai yang kita tanam juga bersamaan. Kalau saya karena tidak pakai fungisida, jadi daun-daun yang terkena jamur saya buang saja secara manual agar tidak menular ke atasnya. Dan seperti ini nanti kita bentuk sudah sekitar 1,5 meter, dihentikan ujungnya. Seperti itu semua dilakukan persiapan sebelum dipotes pembuahan di ujung. Biasanya pasti berhasil. Dan di sini kita bisa lihat timun suri yang video sebelumnya kita pernah liput, sini sudah masak, sudah kuning. Dan ini bisa kita panen, mungkin kita inapkan 2 atau 3 hari, ini sudah masak, bisa dikonsumsi. Dan ketahanannya mungkin 1 mingguan lebih aja. Sahabat semua, ini seperti ini timun suri yang kita campur di tanaman anggur. Dan di sini satu lagi sudah kita kawinkan dan hasilnya seperti itu. Dan di sini habis kita lakukan penyerbukan dari bunga jantan seperti ini. Kita ambil kelopaknya ini, kita buang, tinggal serbuknya di tengah, itu kita tempelkan di ujung saat dia mekar. Ini semalam mekar, jadi sudah saya kawinkan, mudah-mudahan ini sudah berhasil. Seperti ini. Semalam mekar ini saya serbuk. Di sini masih bisa kita lihat. Nah, ini serbuk yang saya pasang di sini. Nanti secara alami bisa dibantu dengan angin, dengan alam ataupun semut seperti ini. Jadi serangga alami yang memang membantu proses itu jangan pernah kita lakukan pembunuhan ataupun kita musnahkan, karena dia juga membantu seperti ini pergerakannya, dia terus memberikan bantuan untuk penyerbukan. Mudah-mudahan ini jadi nanti. Oke sahabat semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya bisa bertanya di komentar, di kolom yang mungkin bisa ditanyakan tentang bagaimana membuahkan atau persiapan ataupun anggur-anggur yang sulit dibuahkan harus seperti apa, karena setiap anggur itu juga berbeda-beda. Tapi 80% sistem pembuahan ujung itu berhasil, sedangkan medium ataupun short itu sering gagal, mungkin karena persiapan ataupun iklim, varietas ataupun situasi yang mungkin kurang mendukung, yang menyebabkan anggur tidak berbuah. Tapi jika dengan sistem long, sistem potes ujung atau potes pucuk, tanaman itu akan menunjukkan ciri-ciri yang bagaimana tanaman ini memang mau dibuahkan. Dia akan berbunga di ujung, di tunas yang baru itu dia akan keluar bunga. Di situ dia. Terus lakukan pemotongan, di mana matabat yang kita cari di 1-2 paling terujung itu sudah kita siapkan, lalu potong. Mudah-mudahan nanti besar buahnya. Seiring itu juga lakukan pemupukan jika ada pupuk. Kalau saya ini tidak ada pupuk, ini pupuk organik semua saya lakukan. Bukan berarti pupuk yang biasa kita buat pabrikan tidak bagus, hanya saja mungkin ingin saya remajakan lagi tanahnya, medianya, jadi saya menggunakan organik. Seperti itu saya siapkan dulu, bisa dilihat
dibantu diaduk sama ayam tuh, ceker-ceker seperti itu. Jadi nanti setelah dia jadi, barulah saya aplikasikan ke tanaman ini, saya topping di lahan-lahannya ini. Oke sahabat semua, tunggu saya di video selanjutnya. Kita update lagi bagaimana bunga ini, mudah-mudahan bisa menjadi buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.